hasil kerjasama kelompok kami mengenai manajemen proses bisnis dengan studi kasus mengambil Universitas Daerah Perbanas terkait PMB proses penerimaan mahasiswa baru KRS 5 prodi dan juga Ormawa. Adapun topik pembahasan yang akan kami mengenai latar belakang proses bisnis PMB, proses bisnis KRS, proses bisnis 5 prodi, proses bisnis Ormawa dan juga kesimpulan. Latar belakang manajemen proses bisnis atau BPN adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui pembangunan otomatisasi proses dan ketatasan untuk mengelola perusahaan. BPN membantu perusahaan dalam mengawasi dan mengontrol seluruh elemen pada proses bisnis seperti karyawan, pelanggan, pemasok, dan workflow. BPN meningkatkan kualitas proses bisnis melalui penjelasan proses bisnis yang lebih baik. Bagi yang berkesinambungan dan real time akan membantu perusahaan dalam mengidentifikasi masalah dan kemudian mengatasinya secara lebih cepat sebelum masalah tersebut berkembang menjadi lebih besar. Adanya tugas akhir mengenai studi kasus manajemen proses bisnis suatu instansi ini diharapkan kami selaku mahasiswa bisa memahami proses jalannya bisnis sekaligus mengenal elemen-elemen yang ada dalam studi sebagai bentuk hasil pemahaman selama pekerjaan ini. Untuk yang pertama mengenai proses bisnis PMB Universitas Sains Perbanas Surabaya. Dalam hal ini terdapat dua pool mengenai aplikasi, kemudian instansi PMB umum UAI Perbanas Surabaya. Di dalam pool PMB UAI Perbanas Surabaya ini terdapat lain yang berisikan pendaftar, bagian keuangan, panitia PMB, dan juga ketua. Untuk proses bisnisnya itu sendiri, itu dimulai dari pendaftar menggunakan staff event atau mulai prosesnya dengan cara mengumpulkan persyaratan pendaftaran. Di dalam ini terdapat subproses di dalamnya. Kemudian di dalam subproses itu berisikan mengenai mencatat persyaratan yang mempersiapkan fotokopi raport, mempersiapkan fotokopi kartu keluarga, mempersiapkan fotokopi desa KUN, mempersiapkan fotokopi kartu tanda penduduk, mempersiapkan fotokopi 3x4 dan 3x6, dan akan terkumpul menjadi satu menjadi mengumpulkan persyaratan penggunaan mahasiswa baru oleh Surabaya. Setelah mengumpulkan persyaratan pendaftaran, maka pendaftar akan melakukan pendaftaran mahasiswa baru, di mana di melakukan pendaftaran ini di dalam aspek informasi kepada mahasiswa baru. Kemudian setelah melakukan pendaftaran, maka pendaftar tersebut melakukan pembayaran pendaftaran mahasiswa baru. Di dalam melakukan pembayaran pendaftaran ini terdapat proses dalamnya yang berisikan persyaratan telah dibuat, kemudian melakukan pendaftaran dan memberikan panitia PMB akan memberikan pembayaran terlebih dahulu, kemudian diharapkan para pendaftar itu melakukan pembayaran setelah menerima form pembayaran dari panitia PMB. Ketika sudah melakukan pembayaran, maka pihak keuangan selaku tim atau panitia untuk proses pembayaran pendaftaran PMB akan menerima biaya pendaftaran tersebut dari pendaftar, dan pendaftar pembayaran pendaftar itu akan diproses oleh pihak keuangan dan akan mendapatkan bukti bayar selaku pendaftar terlebih dahulu. Setelah itu, panitia PMB menerima bukti bayar dari pendaftar. Baik, kembali lagi ke proses awal. Ketika sudah melakukan pembayaran, maka panitia PMB ini melakukan penetapan data pendaftaran mahasiswa baru, kemudian mengirim data ke ketua untuk verifikasi, dan ketika sudah melakukan pengiriman data ke ketua untuk verifikasi, maka data diterima oleh ketua. Setelah itu, ketua menyetujui pengumuman calon mahasiswa dan persetujuan untuk panitia kembali untuk diumumkan kelulusan penerimaan mahasiswa baru tersebut, dan kembali lagi ke pendaftar untuk melihat hasil kelulusan calon mahasiswa baru. Adapun analisis aliran yang kami diskusikan bersama, yakni mengenai waktu siklusnya, di mana mengumpulkan foto pendaftaran ini diberikan waktu 2 hari dan probabilitasnya itu 100%, di mana di sini para pendaftar itu diharapkan sudah mempersiapkan semua persyaratan pendaftaran tanpa ada halangan apapun. Jadi probabilitasnya 100%. Kemudian setelah itu, dalam melakukan pembayaran pendaftaran itu juga diberikan waktu 2 hari untuk proses pembayarannya dengan probabilitas 100%.
Dan selanjutnya untuk data diterimanya itu pihak ketua harus dengan probabilitas 100% juga menemukan hasil kelulusan dalam 1 hari dengan probabilitas 100% juga dengan waktu siklus totalnya 2 ditambah 2 ditambah 1 dan itu sama dengan 6 tersebut. Kemudian operator mengirimkannya ke mahasiswa untuk mahasiswa mengisikan kontrak mata kuliahnya terlebih dahulu. Setelah mahasiswa menerima kontrak mata kuliah, diharapkan diisikan terlebih dahulu, kemudian diarahkan atau dikirimkan ke dosen pembimbing untuk melakukan persetujuan KRS. Apabila sudah sesuai atau tidak ada revisi, maka KRS yang telah disetujui oleh dosen pembimbing itu akan dicetak dan ditandatangani oleh pihak mahasiswa. Apabila terdapat revisi, maka mahasiswa disuruh mengisi kontrak mata kuliahnya secara berulang. Setelah itu, ketika sudah berhasil, maka persetujuan KRS dapat dicetak. Kemudian persetujuan KRS itu diarahkan ke ketua jurusan dan dicetak juga selesai. Kemudian untuk analis aliran itu sendiri, di mana pengikutan jadwal mata kuliah itu 1 hari dengan probabilitas 100%. Kemudian untuk persetujuan KRS ini itu terdapat probabilitas antara 80% dengan 20% waktu 1 hari dengan total waktu siklus 1 ditambah 1 jadi 0,2 sama dengan 6 hari. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan lanjutkan presentasinya mengenai proses bisnis jumlah produksi. Jadi di sini terdapat satu poin yaitu di materi itu mulai berganas dan meliputi 4 line yaitu ada mahasiswa FPD, dosen prodi, kaprodi, dan wakil rektor bidang kemahasiswaan. Di sini sifat itemnya yaitu selesai rapat bersama, maka akan lanjut ke penyusunan proposal. Setelah proposal jadi akan diterima oleh dosen prodi dan akan dicek oleh dosen prodi tersebut dan memutuskan apakah proposal tersebut perlu direvisi atau tidak. Jika proposal perlu direvisi, maka akan kembali penyusunan proposal awal. Maka jika tidak perlu direvisi, maka akan lanjut proposal disetujui oleh dosen. Setelah disetujui proposal tersebut akan diserahkan pada prodi dan proposal akan diterima. Lalu proposal akan dicek oleh prodi tersebut. Jika perlu revisi lagi, maka akan kembali ke penyusunan awal proposal. Jika tidak ada yang perlu direvisi, maka proposal dianggap disetujui oleh prodi yang berlanjut ke wakil rektor dosen juga kemahasiswaan. Proposal dan diterima dan diverifikasi oleh dosen juga kemahasiswaan. Di sini untuk mencari waktu siklusnya untuk pengecekan proposal itu selama 7 hari dengan probabilitas 5% dan 95% dan ini untuk 2 harinya ini proposal diterima selama 2 hari dan 7 hari ini pengecekan proposal dan untuk 2 hari ini adalah revisi apakah proposal itu diterima atau tidak dengan probabilitas 5% dan 95%. Setelah proposal disetujui maka akan diserahkan ke prodi tadi dan pengecekan proposal itu selama 2 hari dengan probabilitas 5% dan 95%. Maka proposal akan disetujui prodi, lanjut proposal diterima oleh WR bidang 3 kemahasiswaan yaitu selama 3 hari untuk proses verifikasinya. Maka dapat ditentukan waktu siklusnya yaitu 7 ditambah 2 ditambah 2 dibagi 0,5 ditambah 2 ditambah 2 dibagi 0,5 ditambah 3 sama dengan 22. Untuk proses bisnis dermawa yaitu dengan start event selesai mengikuti ormas, maka akan lanjut memilih ormawa yang diminati. Setelah memilih ormawa yang diminati,
maka akan mahasiswa tersebut akan disuruh untuk mengisi formulir tersebut. Setelah mengisi formulir, akan ada dari panitia rekrutmen Ormawa formulir diterima oleh panitia tersebut. Lalu akan dicek. Setelah dicek, apakah data lengkap atau tidak? Jika lengkap, maka data diterima oleh panitia. Namun jika tidak, maka akan kembali ke pendaftar untuk melengkapi formulir tersebut. Nah, setelah data diterima, maka data akan dikirimkan oleh ke manajer. Setelah data diterima oleh manajer, akan ditandatangani oleh manajer tersebut dan diserahkan ke Dem. Lalu data tersebut diterima oleh Dem. Untuk waktu siklus yang dibutuhkan dalam proses bisnis masuk Ormawa ini yaitu pada pengecekan formulir saja, yaitu selama 1 hari, dan probabilitas selama 100% dan 99%, maka dapat ditentukan bahwa waktu siklus adalah 1 dibagi 0,1 sama dengan 10. Dan dapat disimpulkan bahwa pemodelan proses bisnis menggunakan metode BPMN dapat digunakan dalam permodelan proses bisnis pada perguruan tinggi, terlebih khusus pada bidang akademik Universitas Raya Budi Hartono Surabaya, meliputi proses MB, KRS, pendidikan prodi, dan Ormes atau pemilihan organisasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada Maria. Terima kasih. Baik, berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Adapun ketentuan sesi tanya jawab yaitu kepada rekan-rekan yang ingin bertanya atau menanggapi, disilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Dan kepada para peserta yang dipilih untuk bertanya, dipersilakan menghidupkan mikrofon dan dipersilakan untuk bertanya. Jika pertanyaan sudah ditanyakan, dimohon untuk mematikan mikrofon kembali. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Mau Pak, sebelumnya ini ada sesi tanya jawab atau langsung apa itu masukan dari dosen pengampu? Langsung ke tanya jawab aja Mbak Alia. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya atau kurang mengerti. Iya, Pak. Nanti dicatat ya, Iya. tulis ya. Iya, Pak.